di sini lama nggak ketemu, makin segar aja nih kelihatannya. Iya, makin cerah gitu, makin segar. Bapak lihat kegiatannya apa di rumah? Main game. Apa lagi? Kadang buat tugas juga. Sesekali. Punya hobi nih dong? Sepak bola. Itu bagaimana tuh hobinya itu? Disalurkan itu ada waktu atau sehabis pulang sekolah mainnya, atau tiap hari seperti itu? Pas ada waktu nyalurkan hobi gitu. Terus di rumah bagaimana keadaan orang tuanya? Sehat ya. Saudaranya bagaimana nih? Sehat semua juga. Kegiatan bapak ibu bagaimana? Lancar nggak di masa pandemi ini? Tidak ada kendala berarti ya? Iya. Ya, syukur deh kalau nggak ada kendala nih. Terus bapak ucapkan terima kasih ya udah mengunjungi bapak di sini dengan secara juga datang, sudah berkeinginan untuk menemui bapak. Tapi di sini rasanya nih, menurut bapak ada hal tujuan nih di datang ke sini. Ada nggak tujuannya? Gak apa-apa, jujur aja gitu. Apa tujuannya? Pasti Rido datang ke sini ada sesuatu hal yang pengen Rido bicarakan nih sama bapak. Kalaupun ada, ya silakan, gak apa-apa, bicarakan aja gitu. Apa itu? Sering ditegur sama wali kelas dan guru mata pelajaran karena tidak bikin tugas gitu. Jadi di situ terbuka aja, sampaikan secara terus terang apa yang Rido rasakan. Karena perlu bapak ingatkan lagi, Rido udah datang ke sini, berarti Rido mempercayai bahwasanya masalah yang ada sama Rido sekarang tentunya di sini bisa kita carikan melalui bimbingan konseling atau kegiatan konseling kita ini. Jadi di sini juga bapak perlu ingatkan bahwasanya kita ada kerahasiaannya yang apabila nanti ada informasi-informasi yang dari Rido yang Rido sampaikan ke bapak, berarti itu adalah hanya pembicaraan buat kita berdua saja, berarti itu merupakan kerahasiaan yang harus kita jaga. Selanjutnya di sini juga bapak perlu tekankan lagi, bapak berharapnya karena Rido udah sukarela, tentunya juga harus keterbukaan dari Rido. Jadi kalau memang tadi menyampaikan ada permasalahan, sering ditegur sama wali kelas, berarti itu kan adalah hal yang mengganjil dari Rido. Ya nggak apa-apa, dibicarakan saja. Bisa nggak? Tentu di sini bapak juga ingatkan bahwasanya Rido datang ke sini ini merupakan kegiatan konseling. Jadi kegiatan konseling kita ini tentunya akan berjalan baik apabila Rido di sini berperan aktif menyampaikan setiap permasalahan. Ya, karena proses konseling itu ada konselor dan kliennya. Jadi kalau misalnya kliennya mempunyai masalah, di sini bersama konselor berusaha untuk mencarikan solusi terbaik. Bisa nggak dipahami? Bisa ya. Kalau gitu coba terbuka aja. Oh, kita di sini santai, relax, terus enjoy. Kalaupun ada hal yang mau dibicarakan lebih dalam, nggak apa-apa, sampaikan saja. Tadi kan Rido udah nyampein tuh
ada masalah tentang teguran dari wali kelas dan guru mapel. Kalau boleh tahu Bapak, kronologinya apa? Nanti bagaimana? Hampir setiap hari seperti itu. Selama setiap hari seperti itu orang tuanya bagaimana? Ada pernah memperhatikan tidak? Ataupun pernah menegur gitu? Gak didengar. Walaupun ditegur sama orang tua nggak didengar aja. Saat orang tuanya menegur gitu nggak didengar, yang terasa sama Ridho apa? Bapak merasakan nih, ternyata Ridho ada rasa empati juga kepada orang tuanya. Sudah susah nyari duit tapi tidak didengar gitu. Kan berarti sebenarnya di sini Ridho memahami situasi. Tapi kenapa tidak dilakukan perubahan gitu? Kan tadi sudah paham kondisi orang tuanya. Tapi kenapa di sini Ridho nggak bikin orang tuanya tenang aja gitu, nggak punya beban pula dengan permasalahan anaknya? Kenapa nggak ada motivasi? Jadi saya melakukan apa pun bingung gitu. Pasti ada alasan Ridho kenapa tidak mendengarkan. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ridho itu sampai nggak dengerin tuh perintah orang tua? Jujur Pak, juga agak frustasi juga Pak. Jadi kayak sampai aja ada nyari Frustasinya kenapa? nggak perhatian dari orang tua gitu, kayak sendiri aja. Karena nggak dapat perhatian dari orang tua, terus kayak sendiri aja di rumah, terus sempat merasakan frustasi. Bapak memahami, mungkin perlu juga Ridho memahami dari yang sudah Ridho sampaikan tadi, kan orang tuanya bekerja. Terus apa lagi nih yang terasa sama Ridho sekarang? Susah dan belajar. Sering lalai dalam pelajaran, kurang motivasi. Kalau boleh tahu, mata pelajaran apa saja tuh yang tidak? Ya terutamanya yang hitung-hitungan apa? Fisika, IPA. Mata pelajaran matematika itu nggak sama sekali bikin tugasnya? Enggak. Terus apa lagi selain dari matematika? Seni budaya Pak. Seni budaya juga bisa sekali. Terus dengan hal yang seperti itu, sikap Ridho bagaimana? Itu ingin kedepannya sih mau lebih baik kan daripada sebelumnya, mau lebih rajin lagi. Mau lebih baik, mau lebih rajin lagi. Permasalahan yang sudah disampaikan tadi, bagaimana di sini kelihatan nggak sama Ridho? Apa? Pesawat. Gambar pesawat ya? Kalau misalnya Ridho amati gambar pesawatnya ini, diibaratkan Ridho, pilotnya itu Ridho, pesawat itu adalah Ridho yang mengendalikan. Jadi bagusnya ini di sini Bapak ada slot, ada huruf 1 sampai 5. Nanti kalau misalnya terambil slot 1 gitu kan, angka 1 atau angka 2 atau angka 3, berarti tuliskan 3 keinginan yang Ridho inginkan.
Terus kalau di saat D-nya lagi arah dan melakukannya. Kalau slotnya ini keambil 5, nah, buatkan 5 arah atau hal yang sudah Ridho lakukan. Seperti itu. Bisa nggak? Nih, keinginannya apa tadi yang pertama? Ridho ingin menjadi siswa yang rajin. Nah, Ridho ingin menjadi siswa yang rajin. Yang kedua? Ridho ingin membuat tugas-tugas yang belum selesai. Ridho ingin membuat tugas-tugas yang belum selesai. Yang ketiga? Ridho ingin orang tua Ridho lebih memperhatikan Ridho. Ridho ingin orang tua Ridho ingin memperhatikan Ridho. Ridho ingin dapat perhatian dari orang tua. Nah, yang sudah dilakukan dari keinginan tadi apa saja? Sama mengurangi keluyuran malam. Mengurangi keluyuran malam walaupun step by step ya. Terus apa lagi? Kedua, giat dalam belajar. Yang kedua, giat dalam belajar. Sesuai yang disampaikan sebelumnya ya, harus giat dalam belajar. Terus dari hal yang ini yang kita evaluasi apa? Berpikir positif kepada orang tua. Selalu berpikiran positif kepada orang tua. Terus Mengurangi bermain game. mengurangi bermain game. Bagus sekali. Yang ketiga, Lalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat, Mencari motivasi baru. mencari motivasi baru. Nah, sampai di sini bagaimana nih perasaannya? Alhamdulillah senang Bapak jadi saya selesaikan atau berkurang adukan ini. Senang ya. Oh, ya. Berarti di sini Ridho udah mengarahkan, kita juga udah coba evaluasi permasalahannya, kita juga coba untuk mencarikan solusi terbaiknya, dan alhamdulillah Ridho merasakan sedikit berkurang ya bebannya. Nah, baik, di sini Bapak ada evaluasi sedikit. Ini disebut juga dengan kontrak perilaku nih, dari yang sudah Ridho sampaikan tadi, mulai dari keinginan yang sudah dilakukan, terus kita udah evaluasi juga dan perencanaan. Sini ada kontrak perilaku, yang mana kontrak perilaku ini merupakan hal-hal yang sudah Ridho rencanakan tadi. Silakan dituliskan di sini. Nah, terus Bapak mau lihat nih progresnya. Ada lagi tidak yang mau disampaikan atau sudah pas? Sudah. Kalau misalnya sudah pas, Bapak ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya datang berkunjung ke ruang konseling ataupun ke ruang BKD. Bapak ucapkan kepada Ridho. Tapi sebelumnya untuk menutup kegiatan kita ini, kita baca hamdalah dulu ya. Oke. Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Aku ucapkan terima kasih. Habis ini ada belajar lagi? Ada. Kalau ada, silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih ya. Kita salam sehat dulu dong. Pakai maskernya lagi. Salam sehat. Oke. Nah, terima kasih ya Ridho ya. Ya.